Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nazira dengan NIM 08 011 28 23 28 038. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berhubungan dengan penerapan pemodelan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal yang saya ambil berjudul Mathematical Modeling of Measured Traffic in Urban Areas. Dengan identitas jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal ini membahas tentang pemodelan matematis untuk lalu lintas campuran atau mixed traffic antara mobil dan motor pada jalan satu arah satu lajur. Model yang digunakan merupakan pengembangan model LWR atau Live Field Without Recharge. Perbedaan perilaku dua jenis kendaraan dijelaskan melalui perbedaan model. Yang pertama, mobil yang dimodelkan dengan advection atau LWR klasik, dan yang kedua motor yang dimodelkan dengan advection diffusion karena motor dapat menyalip dan bergerak acak saat macet. Identifikasi masalah nyata. Dalam pemodelan matematika, langkah pertama adalah mengubah masalah real menjadi bentuk matematis. Di jurnal ini, masalah nyata yaitu motor dan mobil yang berkumpul di jalan sempit yang menyebabkan kemacetan. Lalu fenomena yang diobservasi berupa mobil yang bergerak teratur dan motor yang menyalip dan menyebar pada kepadatan tinggi. Dari fenomena itu, dibuat asumsi bahwa mobil mengikuti aliran satu arah atau adveksi, dan motor dapat berpencar atau adveksi dan difusi. Hal ini menunjukkan bagaimana observasi lapangan diubah menjadi asumsi model matematika. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk pemodelannya yang digambarkan dengan PDE atau Partial Differential Equations. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemodelan matematika berbasis persamaan diferensial parsial atau PDE. Mobil dimodelkan dengan persamaan adveksi yang menggambarkan pergerakan stabil mengikuti lajur jalan. Lalu motor dimodelkan menggunakan persamaan adveksi difusi yang mewakili perilaku motor dapat menyebar dan bergerak lebih bebas. Model didiskriptisasi menggunakan finite difference method atau metode beda hingga eksplisit. Stabilitas numerik diuji dengan syarat CVL atau Coren-Friedrich-Lewis dan analisis dilakukan melalui simulasi numerik dengan variasi parameter Peschlet number. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana model matematis untuk lalu lintas campuran dibentuk, melalui dari besaran yang dimodelkan, total densitas, hubungan kecepatan densitas, dan juga hingga persamaan konservasi massa. Pertama, kita definisikan besaran-besaran yang akan digunakan dalam model. Untuk rho C pada waktu T dan fungsi X merupakan bentuk pemodelan dari densitas kendaraan kecil. Lalu untuk rho B TX merupakan densitas untuk kendaraan besar. QCTX adalah aliran kendaraan untuk masing-masing kelas, dan UC dan UB pada fungsi TX merupakan kecepatan kendaraan kecil dan besar. Secara umum, kita memodelkan bagaimana densitas, kecepatan, dan aliran untuk dua jenis kendaraan berubah mengikuti waktu dan posisi. Lalu, kita gabungkan kedua jenis kendaraan menjadi densitas total. Didapatkan bentuk pemodelannya yaitu rho TX sama dengan rho CTX ditambah 1 per eta dikali rho B TX. Di sini, eta adalah faktor konservasi untuk mengubah satu bus menjadi ekivalen beberapa kendaraan kecil. Karena satu bus biasanya memakan ruang lebih besar, maka densitas kendaraan besar disesuaikan dengan faktor 1 per eta. Lalu, hubungan kecepatan densitas. Di sini dimodelkan bahwa di sini kita menggunakan gabungan dasar lalu lintas, yaitu semakin padat jalan, maka semakin rendah kecepatan kendaraan. UC maksimum dan UB maksimum adalah kecepatan maksimum dari masing-masing kelas kendaraan. Sedangkan fraksi 1 dikurang rho per rho max adalah menunjukkan penurunan kecepatan ketika jalan semakin padat. Lalu, setelah mendapatkan hubungan kecepatan densitas, kita dapat menghitung aliran kendaraan dengan bentuk QC sama dengan rho C dikali UC dari QB sama dengan rho B dikali dengan UB.
Artinya, aliran adalah jumlah kendaraan per panjang jalan dikali kecepatan. Ini adalah konsep dasar dalam model lalu lintas. Lalu, hubungan konservasi massa. Model ini mengikuti hukum konservasi massa yang menyatakan bahwa kendaraan tidak bisa hilang atau muncul begitu saja. Persamaan ini berarti perubahan densitas dari waktu ke waktu seimbang dengan perubahan aliran sepanjang jalan. Persamaan ini berlaku untuk masing-masing kelas kendaraan. Lalu model mobil atau car flow model. Di sini kita mensubstitusikan ke persamaan konversi. Pertama, kita mulai dengan persamaan konversi massa atau untuk kendaraan kecil, yaitu do rho C per do T ditambah do per do X dikali do rho C UC sama dengan 0. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan densitas kendaraan kecil terhadap waktu harus seimbang dengan perubahan aliran kendaraan kecil di sepanjang jalan. Tidak ada kendaraan yang tiba-tiba muncul atau hilang. Lalu, hubungan kecepatan dengan fungsi densitas bergantung pada total densitas lalu lintas. Hubungannya dapat diberikan dengan model UC sama dengan UC maksimum dikali 1 dikurang rho C ditambah 1 per eta dikali rho B per rho max. Kecepatan maksimum akan berkurang ketika densitas bertambah. Dan karena ini lalu lintas campuran, densitas total terdiri dari mobil kecil ditambah dengan kontribusi kendaraan besar, yaitu 1 per eta dikali rho B. Selanjutnya, kita substitusikan bentuk UC ke dalam persamaan konservasi tadi. Maka didapatkan model final untuk mobilnya adalah sebagai berikut. Hasil substitusi ini adalah model final. Model ini berbentuk persamaan diferensial parsial yang menggambarkan evolusi densitas kendaraan kecil berdasarkan kecepatan yang bergantung pada kondisi lalu lintas secara keseluruhan. Selanjutnya, model motor atau motorbike flow model. Difusivitas motor dilambangkan dengan sama dengan A dikali rho per rho max dikali 1 per P per rho max. Do P, do Re, do Rho, Dero menggambarkan kecenderungan kendaraan besar seperti bus atau truk yang menyebar atau menyusun ulang posisi mereka di dalam aliran lalu lintas. Lalu model motor atau persamaan adveksi difusi yang dimodelkan dengan bentuk ini. Merupakan model ini untuk kendaraan besar yang menggunakan persamaan adveksi difusi. Bagian kiri persamaan ini menunjukkan proses adveksi, yaitu pergerakan densitas bus yang mengikuti kecepatan UB. Lalu untuk yang di persamaan di bagian kanan adalah difusi yang merupakan penyebaran densitas bus akibat interaksi antar bus atau kondisi lalu lintas. Lalu, kita substitusikan persamaan UB sama seperti dengan hubungan densitas di atas tadi. Didapatkan model final untuk kendaraan motor dimodelkan dengan bentuk berikut. Setelah memasukkan kecepatan ini ke dalam proses adveksi difusi, maka kita memperoleh model lengkap untuk kendaraan besar. Model ini memuat dua efek utama. Yang pertama, adveksi, yaitu pergerakan bus yang mengikuti aliran lalu lintas, dan yang kedua, difusi, yaitu penyebaran posisi bus yang dipengaruhi oleh kendaraan total. Ini merupakan model final untuk dinamika kendaraan besar pada lalu lintas campuran. Kaitan penggunaan pemodelan matematika. Model ini menunjukkan bahwa pemodelan matematika bukan hanya teori, tetapi bisa menganalisis kemacetan di jalan setiap hari. Dapat juga untuk membantu pemerintah merancang manajemen lalu lintas, seperti pengaturan lampu merah, pelebaran jalan, dan juga aturan pemisahan motor dan mobil. Pemodel matematika juga bisa dipakai untuk perencanaan transportasi kota dan juga berguna dalam simulasi kebijakan, seperti apa yang terjadi jika jumlah motor meningkat 20% dan bagaimana efek membatasi jalur motor. Model ini juga menggambarkan bagaimana interaksi kecil antara pengguna jalan yang mempengaruhi kondisi makro seperti kemacetan total.
Sekian penjelasan review jurnal pemodelan matematika saya. Terima kasih. Cu, melibat.